قل Terus kita lihat pembahasan fikih. Fikih Manhajus Shalikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat. Kemarin kita bahas rukun salat berupa ucapan, sekarang rukun salat berupa gerakan, dan ada istilah wajib salat. Ada istilah rukun salat, berarti ada istilah wajib salat. Ini istilah dalam mazhab Hambali. Saya sudah sebut kemarin, dalam mazhab Hambali ada 3 ya. Ada disebut rukun sholat, ada disebut wajib sholat, ada disebut sunnah sholat. 3, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Nah sekarang lihat, saya bacakan dulu matanya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya Manhajus Shalikin. Saya ulang kalimat yang kemarin, wal arkanul qauliyatu minal maskurati takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati ala ghairi ma'mumin wa tasyahudul akhiru wassalamu wa baqi af'aliha arkanun fi'liyatun illa at-tasyahudul awal fa innahu min wajibati shalah wa takbiratul ghairat takbiratul ihrami wa subhana rabbiyal a'la marratan fi sujud wa rabbik firli baina sajdataini marratan wa mazada fa huwa masnun wa qala sami Allahu liman hamida lil imam wal munfarid wa rabbana lakal hamdu lil kulli fa hadhil wajibat tasqutu bisahwi wa yajburuha sujuduha as-sahwa wa kadza bil jahli wal arkanu la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Dibaca artinya. Syekh Sa'di mengatakan, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya Manhajus Shalikin yang artinya, dan rukun berupa ucapan dari cara solat yang telah disebutkan adalah takbiratul ihram, membaca al-fatihah bagi selain makmum, tasyahud akhir, dan salam. Lihat ya, takbiratul ihram, membaca al-fatihah bagi selain makmum. Berarti untuk imam dan munfarid. Munfarid orang yang duduk sholat sendirian, dia baca al-fatihah. Kalau makmum tidak perlu membaca al-fatihah, seperti pendapat ini. Terus yang ketiga, bacaan tasyahud akhir. Yang keempat, ucapan salam. 4 ini masuk dalam rukun sholat yang berupa ucapan. Lalu, dan sisa gerakan itu masuk dalam rukun salat yang berupa perbuatan, kecuali yang pertama, tasyahud awal. Ini termasuk wajib salat. Yang kedua, takbir dalam salat kecuali takbiratul ihram. Yang ketiga, ucapan subhana rabbiyal a'la kecuali ketika sujud. Sekali ketika sujud. Yang keempat, bacaan rabbik firli di antara 2 sujud 1 kali. Jika ditambah lebih dari itu, maka masuk dalam sunnah solat. Nah, tadi kalimatnya rabbik firli baina sajdataini marratan. Marratan yang kedua cuma takkid. Jadi bukan bacanya yang dimaksud sini bacanya 1 kali, ulang lagi 1 kali, bukan. Maksudnya 1 kalinya itu wajib, 1 kalinya itu masuk dalam wajib. Terus jika ditambah lebih dari itu, berarti lebih dari 1 kali, maka masuk dalam sunnah solat. Berarti dia ucapkan rabbik firli ketika duduk antara 2 sujud, itu masuk sunnah. Terus yang kelima, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid, orang yang solat sendirian. Kemudian yang keenam, ucapan Rabbana lakal hamdu untuk imam, munfarid, dan makmum. 6 hal di atas masuk dalam wajib solat. Wajib solat bisa gugur karena lupa dan ditutup kelupaan tersebut dengan sujud sahwi. Begitu pula gugur jika tidak tahu. Sedangkan rukun solat tidaklah bisa gugur walau seseorang lupa, tidak tahu, atau sengaja. Nah sekarang itu tadi baru matan, kita lihat rinciannya. Karena tadi matan tadi perlu dijelaskan.
Kemarin sudah kita bahas rukun sholat berupa ucapan. Itu ada 4 ya. Tadi takbiratul ihram, terus baca al-fatihah, tasyahud akhir, dan salam. Nah, sekarang kita lihat rukun sholat berupa perbuatan atau gerakan. Ada 8 di sini. Rukun sholat berupa perbuatan atau gerakan. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah, untuk berdirinya dihukumi sunnah. Nah, lihat kalimatnya ya. Kalau sholat wajib berdirinya masuk rukun. Kalau dia mampu berdiri untuk sholat wajib, maka dia harus berdiri. Namun kalau untuk sholat sunnah, dia mampu berdiri sekalipun, disunahkan untuk berdiri saja, bukan wajib. Sehingga kalau dia memilih duduk, sah untuk sholat sunnahnya, padahal mampu berdiri. Namun ada kaidah yang dijelaskan oleh Ali Al-Qari di bawah. Ali Al-Qari mengatakan, boleh sholat sunnah dilakukan dalam keadaan duduk padahal mampu berdiri. Ini dibolehkan dengan ijma atau kata sepakatan ulama. Namun orang yang mampu berdiri dan tidak ada uzur lantas memilih sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka pahalanya separuh dari yang berdiri. Nah, pahalanya separuh dari yang berdiri kalau dia mampu untuk berdiri untuk perkara sholat sunnah. Namun kalau sholat wajib gimana? Wajib untuk berdiri bagi yang mampu. Nah, terus lihat yang kedua. Yang kedua, ruku. Karena berdasarkan hadis musi fi solatihi dan dikatakan wajib berdasarkan ijma, sedangkan ruku kedua untuk sholat gerhana dalam 1 rakaat dihukumi sunnah atau tidak wajib. Taib. Lihat ruku dalam hadis musi fi solatihi. Musi itu artinya jelek, fi sholati dalam sholatnya. Nanti saya akan sebutkan pertemuan berikut aja yang tentang memahami hadis ini. Yang memahami hadis musik fi sholatihi. Karena para ulama jadikan hadis musik fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya ini, jadikan standar bahasan yang dibahas oleh Nabi. Karena Nabi sampai suruh sholatnya itu diulang berulang kali, kemudian Nabi terangkan sholat yang benar. Ketika itu kata para ulama yang diterangkan adalah rukun-rukun sholat. Maka digolongkan yang rukun itu dalam hadis itu. Yang nanti tidak disebutkan maka tidak masuk dalam bahasan rukun. Yang nanti tidak disebutkan dalam hadis musik fi sholati nantinya tidak masuk dalam bahasan rukun. Nah, di sini ada catatan tambahan. Sedangkan rukuk kedua untuk sholat gerhana dalam 1 rakaat ya. Karena dalam 1 rakaat sholat gerhana kan rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali. Kan baca surat, terus habis itu baca surat panjang, turun rukuk, Allahu Akbar. Terus bangkit lagi, sami Allahu liman hamidah. Dia baca Rabbana walakal hamdu. Terus dia baca surat lanjut. Lanjut lagi baca surat Al-Fatihah, terus baca surat panjang lagi. Setelah itu turun lagi rukuk yang kedua, Allahu Akbar. Nah ini tadi rukuk keduanya nggak wajib. Yang wajibnya rukuk yang mana? Pertama. Terus yang ketiga, rukun salat berupa perbuatan atau gerakan yang ketiga yaitu berdiri untuk i'tidal. Wajibnya juga berdasarkan hadis musi fi sholatihi. Nah, berdiri untuk i'tidal. Namun kalau untuk rukuk tadi, orang disebut rukuk, ya, ini standar para ulama kalau sebut rukuk itu minimal badan membungkuk, kemudian tangan menyentuh lutut. Di sini ada pembahasannya. Wajib dalam rukuk itu al-inhina, merunduk, walaupun nanti nggak lurus ini. Bihaisu yumkinuhu masrukbataihi biyadaihi. Di mana nanti ketika merunduk ini, ya, membungkuk ini,
nanti tangan sudah bisa memegang atau bukan memegang, menyentuh lututnya. Ya, menyentuh lututnya. Nah, itu standar rukuk. Jadi walaupun badan saya nanti tidak lurus gini ya, tidak 90 derajat, ya, maka standar rukuknya dia sudah penuhi. Ya, standar wajibnya tadi dia sudah penuhi. Ini pendapat jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan juga Daud Al-Zahiri. Berarti Syafi'iyah juga kayak gitu rukuknya. Jadi seandainya orang itu sholat, ya, berdirinya bisa. Rukuknya tadi keadaannya kayak gitu. Dia mau turun rukuk, Allahu Akbar. Dia cuma bisa seperempat gini. Tapi tangannya masih bisa nyentuh apa tadi? Lutut. Maka sudah disebut rukuk. Walaupun belum turun lagi. Itu sudah dapat rukuk di situ. Berarti badan sudah membungkuk. Sekadar tangan itu menyentuh lutut saja. Nah, lalu yang keempat, sujud. Yang keempat, sujud. Wajibnya juga berdasarkan hadis musi fi sholatihi dan ada ijma tentang hal ini. 5. Yang kelima, duduk antara dua sujud juga berdasarkan hadis musi fi sholatihi. 6. Yang keenam, duduk tasyahud akhir karena duduk di sini adalah tempat untuk rukun tasyahudnya. Nah, duduk tasyahud akhir. Sedangkan bacaan tasyahud akhir kan tadi masuk ucapan. Gerakan duduknya itu masuk dalam ya rukun sholat berupa perbuatan. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh, tertib atau berurutan. Karena Nabi SAW melakukan rukun-rukun ini secara berurutan. Juga ditegaskan dalam hadis musi fi sholatihi dengan kata thumma, artinya kemudian. Lalu ada ijma dalam hal ini. Nah, lakukan tadi gerakan-gerakan itu secara berurutan. Lalu yang kedelapan. Yang kedelapan, tumakninah ketika ruku. Bangkit dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud karena Nabi SAW memerintahkan pada orang yang jelek sholatnya demikian. Nah, ada kalimat yang saya tidak lanjutkan ketikannya. Standar minimal tumakninah, ditulis standar minimal tumakninah. Standar minimal tumakninah adalah husulus sukun, mendapatkan sifat tenang, mendapatkan sifat tenang dan dipisah dengan gerakan intikal antar rukun. Dan dipisah dengan gerakan intikal antara rukun. Jadi dia mau rukuk ya. Lihat. Tumakninahnya ketika rukuk. Turun nih, Allahu Akbar. Tenang dulu. Baru dia gerak lagi, Sami Allahu liman hamidah. Tenang lagi kan, berdiri. Sudah tenang lagi, turun lagi. Allahu Akbar, sujud. Sujudnya sudah tenang sedikit, Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, sudah dapat lagi, Allahu Akbar. Itu sudah dapat rukun, yaitu tumakninah. Namun di sini katakan tumakninahnya nanti ketika rukuk, bangkit dari rukuk, lalu ketika sujud, lalu duduk antara dua sujud. 4 berarti. Tumakninah kalau di sini disebutkan ada 4. Ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Nah, kalau rukun berupa perbuatan itu ada 8 ditambah yang sebelumnya rukun berupa ucapan 4. Maka kesimpulan rukun sholat berupa ucapan dan perbuatan berarti ada 12. 8 plus 4. Ya, 8 plus 4 berarti jadi 12. Terus sekarang lihat wajib sholat. Wajib sholat. Yang pertama, tasyahud awal dan duduknya. Tasyahud awal dan duduknya wajib sholat.
Nanti kita akan lihat terakhir ya, apa perbedaan wajib sholat dengan rukun sholat. Wajib sholat itu yang pertama tasyahud awal dan duduknya. Tasyahud awal di sini maksudnya bacaannya, bacaan tasyahudnya. Terus yang kedua. Yang kedua, takbir ketika ruku, sujud, bangkit dari sujud, dan bangkit dari tasyahud pertama. Nah, coba kembali lagi ke tadi, bacaan tasyahud awal. Berarti kalau dalam mazhab Hambali, tasyahud awal itu cukup sampai bacaan 2 kalimat syahadat saja. Mereka tidak menganggap sampai bacaan sholawat. Dalam mazhab Hambali, wajib sholat karena cuma disebut tasyahud awal aja. Nanti gak ada bacaan sholawat di sini. Nanti beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i masih masukkan sholawat situ, namun istilah Syafi'i itu sunnah ab'ad. Istilahnya itu sunnah ab'ad. Nanti mana penyebutan lebih tepat? Apakah ini bagian dari wajib atau sunnah? Nanti ada endingnya di belakang. Karena istilah mazhab Hambali, dia golongan ini jadi wajib sholat. Berarti wajib dilakukan. Wajib sholat ini jika tidak dilakukan, konsekuensinya adalah sujud sahwi. Dia lupa lakukan, maka konsekuensinya apa? Sujud sahwi. Coba lihat lagi yang kedua. Yang kedua, takbir ketika ruku, ya. Sujud terus bangkit dari sujud dan bangkit dari tasyahud pertama. Ruku takbirnya ya. Berarti mau turun nih. Allahu Akbar. Terus sujud, turun masuk turun sujud, Allahu Akbar sujud. Terus bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud berarti ya, Allahu Akbar. Terus apa? Bangkit dari tasyahud pertama. Sudah tasyahud pertama, mau bangkit ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Nah ini diistilahkan nomor 2 ini takbir intiqal. Istilahnya adalah takbir intiqal, takbir berpindah rukun. Jadi saya mau pindah dari berdiri, pindah ke ruku. Dari i'tidal, pindah ke sujud. Dari sujud, pindah ke duduk antara dua sujud. Namanya takbir apa? Intiqal. Kalau dalam mazhab Hambali, masuk wajib sholat. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, ucapan Subhana Rabbiyal Azim sekali ketika ruku. Nah, wajib sholatnya sekali. Jika tambah lebih dari itu, jadi berapa? Jadi 2, 3, maka jadi sunnah sholat. Yang wajibnya berapa? 1 kali. Terus yang keempat. Yang keempat, ucapan Subhana Rabbiyal A'la sekali ketika sujud. Nah, Subhana Rabbiyal A'la sekali ketika sujud. Kalau 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Terus 5. Yang kelima, bacaan Rabbik Firli di antara 2 sujud 1 kali. Jika ditambah lebih dari itu, maka masuk dalam sunnah sholat. Rabbik Firli, Rabbik Firli, Rabbik Firli, Rabbik Firli, Rabbik Firli, maka dia dapat sunnah. Namun kalau dia cukup 1 kali saja, Rabbik Firli, wajibnya dapat. Dan itu tidak perlu dia tambah. Ya Rabbik Firli, warhamni, wajburni, warfa'ni. Yang kalimat ini setelahnya ini sunnah. Yang wajibnya cuma di depan, Rabbik Firli. Terus yang keenam. Yang keenam, ucapan Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku bagi imam dan munfarid atau orang yang sholat sendirian. Berarti dalam mazhab Hambali untuk ucapan Sami'allahu liman hamidah itu hanya untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum tidak ucapkan Sami'allahu liman hamidah. Makmum tidak ucapkan ini. Yang mengucapkan ini cuma imam. Makmum apa? Lihat nomor 7. Yang ketujuh, ucapan Rabbana lakal hamdu untuk imam, munfarid, dan makmum. Untuk imam, munfarid, makmum semuanya baca Rabbana lakal hamdu. Sedangkan bagi imam dan munfarid itu yang baca Sami Allahu liman hamidah. Jadi saya sudah kuatkan juga sebelumnya yang tepat seperti pilihan dari Imam Nawawi, makmum tetap baca Sami Allahu liman hamidah. Ya. Namun kalau si Sa'di tadi memilih cuma berlaku untuk imam dan munfarid. Makmumnya berarti tidak ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Makanya kalau ini nampak kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau sholat di sana pas lagi
sholat kan biasanya ada yang penyampai suara lagi di belakangnya. Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Nah, ada yang ya nyampaikan suara lagi yang kedua. Pas nanti sampai Sami Allahu liman hamidah, imamnya bilang Sami Allahu liman hamidah, yang ini cuma bilang apa? Rabbana walakal hamd. Dia enggak baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, enggak. Nah, itu karena amalkan ini. Hambali itu. Nah, sekarang lihat pendapat dari penulis Ghaya Al-Muqtasidin, Syekh Ahmad bin Abdurrahman Az-Zauman. Syekh Ahmad bin Abdurrahman Az-Zauman mengatakan, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa takbir intikal atau takbir berpindah rukun, membaca tasbih dan zikir ketika ruku dan sujud, bacaan Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu, doa di antara dua sujud termasuk sunnah dan bukanlah wajib. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan hal ini secara tegas dalam hadis Musi' fi sholatihi. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis tersebut tentang rukun berupa ucapan seperti takbiratul ihram dan membaca surat. Kalau zikir-zikir tadi itu wajib, tentu sama akan diajarkan. Bahkan bacaan tersebut lebih pantas diajarkan seandainya wajib. Yang tepat, hadis-hadis yang membicarakan wajib dibawa ke sunnah karena kompromi dalil. Wallahu a'lam. Inilah yang jadi pendapat jumhur ulama, yaitu 3 imam mazhab, dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Itulah yang lebih kuat bagiku. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa takbir intikal itu tidak wajib, bahkan diklaim sebagai ijma. Namun yang tepat tidak ada ijma kecuali ijma yang ada sejak masa silam. Taib. Berarti takbir intikal kesimpulannya kalau dipilih oleh penulis Ghaya Al-Muqtasidin itu syarah Manhajus Salikin yang paling bagus 3 jilid. Sering saya pakai. Itu menyatakan kalau takbir intikal dan tadi yang sebut wajib-wajib sholat tadi yang 7 tadi. Ya, yang sebut wajib-wajib sholat. Kalau tasyahud awal dia tidak sebut ya. Ya, tadi cuma menyinggung yang takbir intikal, terus subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, terus rabbik firli, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Kecuali yang pertama, tadi dia tidak singgung tasyahud awal kan? Enggak disinggung. Itu termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Dan itu yang lebih tepat dalam masalah ini. Terus apa perbedaan rukun sholat dan sunnah sholat? Maaf, itu diralat. Perbedaan rukun sholat dan wajib sholat. Ralat. Apa perbedaan rukun sholat dan wajib sholat? Kata Syekh As-Sa'di di atas dalam matanya, wajib sholat bisa gugur karena lupa dan ditutup kelupaan tersebut dengan sujud sahwi. Begitu pula gugur jika tidak tahu. Sedangkan rukun sholat tidaklah bisa gugur walau seseorang lupa, tidak tahu atau sengaja. Rukun sholat ada yang lupa, misalnya baca Al-Fatihah. Sujud kedua langsung berdiri, Allahu Akbar, sudah tegak berdiri. Maka dia tinggal teruskan sholat sampai nanti selesai, baru ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Jadi kalau wajib sholat bisa ditutup dengan sujud sahwi ketika lupa. Namun kalau rukun sholat tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Rukun sholat nggak bisa. Harus balik lagi lakukan itu. Dia misalnya sujud baru 1 kali, sujud harus 2 kali. Sujudnya ya. Ya kan sujud pertama, sujud kedua. Sujud kedua dia tinggal. Setelah dari sujud pertama langsung dikira sudah selesai, dia berdiri ke rakaat kedua. Dia tinggalkan sujud pertama, dia tinggalkan duduk antara 2 sujud, tinggalkan sujud kedua. Dia balik kerjakan duduk antara 2 sujud tadi. Gak bisa di cover, gak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Ustaz, berdasar penjelasan Ustaz, all you can eat itu boleh tidak, waroknya tidak di situ daripada nanti unsur gorosnya besar yang didapati. Apakah ketika kita taubat masih akan disiksa Allah? Kalau dari sisi siksa beda dengan pencatatan. Kalau dosa tadi dia taubati, tetap masih ada catatan jejak ini ada. Namun kalau untuk siksa, kalau taubatnya nasuha, dosa-dosanya itu dimaafkan. Ustaz, di mana kita bisa belajar kepemimpinan sesuai Nabi?
baca di hadis-hadis yang bicarakan tentang kepemimpinan secara khusus. Di Riyadhus Shalihin ada pembahasannya tentang masalah kepemimpinan. Ada juga di kitab masalah siasah. Ada juga karya Ibnu Taimiyah tentang masalah siasah politik juga ada. Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli saham? Dengan catatan saat ini hampir semua perusahaan yang menjual sahamnya mempunyai utang bank. Namun usaha perusahaan tersebut usaha halal. Semua ada perincian tentang ini. Saya belum bisa detail. Coba nanti pelajari detailnya di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer Ustaz Irwandi. Situ ada penjelasan rincinya. Disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah ketika sholat. Ketika sholat berjamaah, makmum tidak membaca Al-Fatihah. Lalu kapan bagi makmum membaca ta'awudz tadi? Memulai dia baca ta'awudz untuk dirinya, kemudian nanti biarkan nanti imam yang baca Al-Fatihah. Saya pernah melihat postingan teman, jika meninggalkan sholat subuh maka akan mendapatkan dosa begini dan begitu, sholat zuhur begini dan begitu, dan seterusnya. Disampaikan dosa-dosa tertentu jika meninggalkan waktu sholat tertentu. Wallahu a'lam, biasanya sholat tertentu saja. Kalau zuhur, nah ini butuh cek lagi dalilnya sahih atau tidak. Asar ada, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapa yang tinggalkan sholat asar maka terhapuslah amalnya. Sholat maghrib saya nggak tahu. Sholat isya masuk sifat orang munafik jika tinggalkan. Salat subuh jika tinggalkan masuk sifat orang munafik juga. Jadi kalau sebutkan detail wallahu alam, masih dicek lagi pensahihan hadis tersebut. Mana yang lebih utama? Terus menerus baca istighfar atau zikir menyebut memuji nama-nama Allah? Amal itu afdolnya dilihat, kata Imam Ibnul Qayyim, dilihat dari sisi kondisi, ya, tugas dan waktu. Kondisinya kapan, tugasnya bagaimana, waktunya itu kapan. Maka kalau menjawab ini, kamu waktunya pas kapan ini? Kalau pas ba'da sholat, maka zikirnya istighfar. Itu lebih utama daripada memuji Allah. Langsung istighfar. Kondisi yang lain lagi beda lagi. Jadi afdolnya amal dilihat dari tiga ini. Kondisi, waktu, dan apa tadi? Tugas. Ya, kondisi, waktu, dan tugas. Sebelum saya mengenal akidah yang benar, saya semangat menghafal Quran. Namun setelah mengenal akidah yang benar, saya justru jadi malas. Dan kebetulan guru tahfidz saya pengikut salah satu lembaga. Saya minta saran agar bisa semangat hafalin Quran. Coba cari guru yang benar, akidahnya lurus, nanti sambil hafalin Quran lewat guru yang akidahnya benar atau lurus tadi. Bagaimana hukum berdoa dengan hanya menyebut nama Allah, Ya Ali, Ya Azim, dan sebagainya? Itu baru perantara. Ya, ini baru tawassul. Tawassul nyebut nama Allah. Isi doanya minta lagi, minta isi doanya lagi sebutkan gitu. Jangan berhenti sampai di situ saja. Hukum bacaan Al-Fatihah yang tidak sesuai tajwid saat sholat, misalnya membaca waladdallin yang tidak 6 harokat. Setahu saya kalau ini standarnya itu syarat Al-Fatihah kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang diperhatikan itu tasdidnya sama hurufnya pas kalimat ini ya. Waladdallin. Seandainya ini enggak sampai 6 sah namun kurang sempurna. Tapi kalau dia tidak dapat tasdidnya, dia langsung waladdallin gitu. Enggak, dotnya enggak ada di tasdid. Ya, lamnya enggak ada di tasdid. Ya, Al-Fatihahnya enggak benar. Tasdid sudah hilang itu. Tasdid sudah hilang huruf situ. Huruf 2 di sini malahan. Dotnya hilang, lamnya hilang, masalah. Ya, jadi ada standar. Kalau saya baca fikih Hambali belum saya dapat standar kayak gitu. Kalau standar rinci Al-Fatihah itu ada di mazhab Syafi'i. Dia rinci itu. Huruf ini mana yang hilang dari sholat, jadi Al-Fatihah jadi masalah. Dirinci dalam mazhab Syafi'i. Bisa lihat di Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Di kampus ada praktek jual beli ijazah dengan membayar 17 juta tanpa mengikuti kuliah, dan fulan tidak ingin membeli ijazah.
Fulan hanya ingin mengikuti perkuliahan yang hanya ujian di setiap semester sampai semester akhir, KKN, skripsi hingga lulus dan mendapatkan gelar. Tapi kata pihak kampus biayanya sama 17 juta juga. Jadi seandainya Fulan tidak mengikuti perkuliahan sama sekali, dia ini kampus abal-abal ini kayak begini. Iya, kalau diketahui sama Mendikbud nanti sampai di atas ini bisa diusut kayak begini. Karena ada beberapa kampus punya masalah kayak begini, diusut akhirnya. Mudah-mudahan tunggu waktunya saja. Tunggu timingnya itu. Karena beberapa kampus kena masalah kayak gitu juga. Bagaimana hukum bekerja dengan ijazah palsu Ustadz? Sama tadi, gajinya haram. Apa unsur apa tadi dari zolim, goror, riba? Apa unsur apa di sini? Zolim nggak? Zolim, ini orang dia, padahal dia bukan ahli dalam itu kok. Teman saya bercerita bahwa ia berpindah tempat saat mengerjakan tugas kuliah dengan menjauhi masjid saat ada kajian karena ia berkata, ustadznya mengatakan celakalah kalau kalian masih disibukkan dengan tugas duniawi di bulan Ramadan. Teman saya berkata, kalau gitu kapan bisa selesai tugas saya? Apakah yang seperti itu masuk ke berpaling dari agama Allah? Enggak juga, ini juga lah ustadznya mungkin terlalu ini. Ya biasa-biasa aja kalimatnya gitu loh, nggak usah nyebut tugas orang gitu loh. Jadi nggak mau ngaji. Kalau itu langsung orang merasa seperti itu. Saya menanyakan wakaf liang melalui manfaat asuransi dan investasi syariah. Wakaf uang melalui manfaat asuransi dan investasi syariah dalam undang-undang DSN MUI. Apakah hukumnya terhindar dari gharar dan zalim? Ini pertanyaannya masih umum, saya butuh detail. Apakah dalam tauhid rububiyah hanya membicarakan 4 hal tadi? Semua masalah rububiyah kembali ke 4 hal itu. Ya, semua masalahnya menghidupkan, mematikan masuk dalam mengatur jagat raya. Ya, masalah merajai berarti menguasai semuanya, masuk dalam merajai. Kembali ke 4 ini yang jadi pokok. Apabila seorang engineer pada sebuah konstruksi bangunan, namun engineer tersebut sering diberi uang oleh mandor tanpa sebab, apakah status uang tersebut halal atau haram Ustadz? Dan apakah bila disedekahkan itu sah Ustadz? Apa unsur apa ini, coba lihat. Gharar. Dia ambil uang ini, uang tips itu tadi ya. Ini uang tips. Apa sebab mandor mau kasih coba? Kenapa mandor kasih sama dia? Kenapa? Supaya mandor dapat nanti proyek selanjutnya lagi. Iya kan? Disogok di situ, sogok lagi, sogok lagi. Itu sogok halus itu, semi sogok. Iya, dia belum ini, itu belum dibilang sogok ini pun, namun semi sogok. Ya. Ini jadi masalah ini. Maka kalau mau amannya, ya kalau sudah dia terima dia nggak manfaatin. Kalau masih bisa dia tolak, dia tolak. Itu lebih aman dalam masalah itu. Bolehkah seorang wanita bermain film karena ada lowongan jadi artis? Tobatlah pada Allah. Ini kalau saya di Jakarta saya nggak mau jawab ini. Tadi ada yang nanya persis kayak begini. Saya pasti lagi ngisi daerah Bintaro lagi, terus tanya main film. Namun saya tahu di sini ada mantan-mantan artis, nanti mereka nggak mau ngaji lagi. Saya nggak mau jawab. Sini kalian nggak ada kan, saya jawab ini sekarang. Apaan? Tobat aja lah. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Wanita haid boleh baca, namun tidak boleh menyentuh. Tanya partai lagi, nggak tak jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjualan makanan di kampus. Nah, untuk membuat makanan tersebut segar, saya pernah menempatkannya di kulkas milik jurusan tanpa meminta izin. Terus, apakah perbuatan saya tersebut termasuk zalim? Dan apakah rezeki yang saya dapatkan halal? Besok gak boleh dilakukan lagi sampai minta izin. Itu zalimi hak orang juga sebenarnya. Cuka apel halal atau tidak ya, tertulis di mereknya apple cider merek Heinz. Coba dikasih ingredientsnya ke saya, dicek nanti itu bisa.
Kan ada unsur-unsurnya di situ. Kan bisa dicari juga di Google nanti unsur itu apa maksudnya. Sebentar lagi ada hari guru. Apakah termasuk memberi hadiah ke guru jika kita memberi kartu ucapan dan bunga? Guru-guru ada yang PNS dan tidak. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kalau ini berupa hadiah di sini, ini hadiahnya ini apa? Kartu ucapan dan bunga. Enggak terlalu ini ya. Tapi masalahnya apa tujuannya ikut-ikut memperingati gitu loh. Kan ini sebenarnya bukan budaya kita juga. Nabi nggak kayak begini juga, untuk sesuatu harus dirayakan. Nanti hari guru, nanti hari ayah, hari ibu, hari apa lagi? Hari anak. Nanti belum ada hari simbah gitu. Belum ada itu. Buat diusulkan aja gitu loh, semua lengkap gitu loh, biar nggak zolim yang lain. Nanti simbah-simbah bilang kan saya masa nggak ada harinya lagi, ya sudah hari simbah-simbah aja kalau gitu. Ngapain ikut-ikut latah kayak gitu loh? Ini belum nanti ada harinya lagi. Hari mahasiswa sudah ada belum? Hah? Belum. Nah, nanti kalau hari mahasiswa berhenti kuliah besar-besaran itu, nggak usah kuliah terus demo besar-besaran. Guru kan sudah ada ya kan? Nanti ada kayak gitu lagi, coba nuntut lagi mahasiswa, pokoknya hari mahasiswa lagi. Hari santri sudah ada kan? Udah. Kurang mahasiswa aja, itu nggak adil untuk kalian berarti itu. Nggak perlu. Apa coba manfaatnya? Yang ini ikut lagi gitu. Saran saya ya nggak usah ikut-ikutan lagi kayak gitu. Ya nggak usah ikut-ikut ucapan selamat juga. Sama seperti memperingati hari ibu, hari ayah dan macam-macam. Nggak perlu ikut-ikut seperti tadi. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita menyimpan emas berupa perhiasan? Boleh. Terus emas tersebut didapat dari hasil kerja sendiri. Namun pekerjaannya di pabrik pembuat rambut palsu. Nah, itu baru masalah. Apa rambut palsu? Masalahnya di mana coba? Bisa masuk pada hadis sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang Nabi SAW itu tidak pernah melihatnya. Karena tidak ada di masa beliau. Di antaranya yang model rambutnya itu bagaikan punuk unta. Punuk unta di antara maksudnya adalah dia buat rambut tambahan itu untuk kepalanya itu. Dan juga ada celaan karena memakai rambut tambahan seperti ini juga. Berarti kalau dukung untuk itu, berarti dukung dalam maksiat, suatu yang salah. Maka pekerjaannya masalah, gajinya juga jadi masalah, emasnya jadi masalah. Anas sering dipandangi dan digoda oleh ikhwan, padahal Anas sudah menjaga diri dengan jilbab besar. Saya berpikir untuk bercadar, tapi ibu saya melarang dengan keras, dan saya menyetujuinya. Apakah saya berdosa jika memakainya diam-diam? Tidak masalah. Namun kamu terlalu baperan banget gitu, belum tentu juga. Bu, biasa-biasa jalan-jalan aja gitu loh. Ya ikhwan memang matanya kayak gitu, mereka itu dosanya pada mata biasanya memang. Kalau nggak dengan mata apalagi, nggak mungkin mulut mereka itu. Dosa pada mata itu laki-laki. Matanya jelalatan gitu aja laki-laki gampangnya. Kalau perempuan baru mulut gitu. Ya. Maka kalau dia ini ya biasa iman-iman kayak gitu, cuek aja. Nggak usah sampai kayak wah itu kayaknya lirik-lirik saya. Enggak, lirik kamu juga mungkin yang lainnya juga. Jadi kalau mau cadar tadi, kalau nganggap hukumnya sunnah, dia ketika di rumah misalnya sekitar rumah dia nggak pakai, baru keluar pakai, silahkan saja. Yang penting ada bagusnya sih jelaskan pada orang tua kalau saya mau pakai kayak begini gitu. Ana seorang akhwat insya Allah akan dikhitbah bulan depan. Namun Ana dan si ikhwan bingung menentukan tanggal pernikahan. Menurut Ustadz lebih baik mengadakan akad di bulan April 2020 atau sekalian di bulan Syawal tahun depan. Kami tidak ingin menunda-nunda karena takut akan fitnah. Namun kami juga ingin melaksanakan sunnah akad di bulan Syawal. Enggak, di bulan Syawal juga enggak apa-apa. Di bulan Januari boleh juga. Enggak mesti nunda. Kalau saya jadi ini, saya bilang kalau bisa besok-besok gitu. Enggak usah tunda-tunda. Terlalu lama itu. Kalau bisa segera gitu. Ngapain nunggu lama-lama? Di kantor Ana ada uang kas karyawan yang ditarik tiap bulan. Nah, karena ada pergantian manajemen, kami memutuskan untuk mengembalikan sisa uang kas tersebut ke karyawan berupa door prize. Sebentar, nih uang apa tadi? Uang kas karyawan, iya. Namun hanya disediakan 3 door prize, tidak semua karyawan dapat. Ini jadi judi malahan nanti untung-untungannya. Karena semua nggak dapat, semuanya ikut nyumbang kan. Maka adilnya ya bagi rata semua tadi sisa kas karyawan tersebut.
Ustadz, saya mengenal kajian sunnah baru 2 tahun. Sebelumnya saya dan keluarga ikut suatu yayasan dakwah yang berlandaskan Quran dan sunnah, tapi beberapa tidak bersandar pada pemahaman salaf. Saat orang tua saya tahu kalau saya datang ke kajian sunnah, mereka marah. Bahkan saya diperlakukan seperti melakukan dosa besar. Saat ini saya merantau di Jogja sehingga bisa ikut kajian sunnah dengan bebas. Tapi orang tua masih belum bisa menerima kalau nanti saya keluar dari yayasan tersebut. Bagaimana cara mendakwai orang tua agar tidak berbangga atau hanya mengaji pada satu guru saja? Dakwai pelan-pelan. Tentang yayasan tadi coba dicek dulu, itu masalahnya adalah masalah apa? Prinsipal apa bukan? Jadi dicek dulu maksudnya itu apa, yayasan tersebut. Ada aturan nikah di tahun 20 di mana calon mempelai wajib ikut sertifikasi dan selama 3 bulan. Dan kalau tidak lulus tidak bisa menikah. Oh gitu ya. Ini betul ada aturan gini? Kayak kamu sebelum 2020 sudah nikah. Tidak adakah apa ini? Tidak adakah misalnya Ustadz kerjasama dengan Kemenak supaya pelatihan sertifikasi itu dibina oleh Biro Jodoh Rumah Iso saja? Itu urusan Kemenak ya. Udah beda lagi. Coba dicek dulu, itu paling cuma usulan-usulan aja, belum tentu terrealisasi juga gitu. Belum, mudah-mudahan nggak jadi gitu. Mudah-mudahan. Kalau enggak kamu gak lulus tobat lah kamu ya. Mungkin mau bikin aturan gini, sama seperti orang kalau dagang kan harus belajar muamalah kan. Sama, kamu kalau nikah belajar dong. Nah itu, mungkin dites nanti kewajiban suami apa, kewajiban istri apa. Kalau saya malah setuju-setuju aja ini, nggak lulus nggak usah nikah aja. Saya setuju-setuju aja. Tanya rukun nikah aja gak bisa, Pak gak usah kasih lulus aja tuh, gak usah nikahin aja. Sama seperti tadi kan masuk pasar kemudian di zamannya Ali itu kan, ya itu kan disuruh belajar fikih muamalah dulu, nggak bisa apa, nggak boleh masuk. Harusnya kayak gini juga dong. Mudah-mudahan terrealisasi lah kalau gitulah. Obatlah kamu itu, susah kamu. Itu berarti kewajiban nggak tahu, ini nggak tahu. Nanti kata-kata talak juga nggak tahu, asal aja ngomong talak. Ya harus kayak begini. Kalau Kemenak bilang kerjasama, alhamdulillah Pak, saya mau bikin mereka nggak lulus aja gitu biar belajar. Apakah ada hadis tentang sholat tidak bersedekah? Jika ada, apakah hadisnya sahih? Ya sebagian mazhab milih seperti itu, ketika berdiri tangannya lurus saja ya, namun dalilnya nggak kuat. Lalu bagaimana memahami kaidah ijtihad dalam agama? Apakah jika suatu perkara yang tidak disebutkan Nabi secara tegas, apakah artinya itu fleksibel saja? Masih umum juga, tergantung masalahnya adalah masalah apa. Kalau Nabi bebaskan masalah ini, Nabi tidak sebut, oh boleh-boleh saja. Namun dalam satu masalah malah kita jadi abstain gitu. Tidak milih ini, tidak pilih itu, ya saya tinggalkan saja. Warok tujuannya. Jadi perlu dirinci masalahnya seperti apa. Apakah tahajud itu baiknya selalu dilakukan berjamaah di rumah dengan istri atau keluarga atau lebih utama sendiri? Tergantung, mau berjamaah boleh, mau sendiri juga boleh. Saya belum tahu pendapat yang lebih afdol yang mana, namun asalnya sholat sunnah itu sendiri-sendiri. Saya hendak pulang ke Bandung. Qadarullah jadwal kereta 10.25 sampai 18. Atau kelas malam 22 sampai jam 8. Bagaimana cara sholat dalam kondisi tersebut? Ini berarti dapati sholat apa 10.25 sampai 18. Zuhur sama asar. Berarti nanti dia nggak bisa turun kan? Nggak mungkin juga turun kan? Berarti sholat zuhur dan asar jamak qashar di kereta. Ya, kalau mau turun nggak bisa ini nggak bisa berhenti ini. Ya, kalau mau mampir, oh saya mau sholat dulu, oh ditinggal kamu. 22 sampai jam 8 berarti subuhnya saja, subuhnya di kereta berarti. Apakah boleh diiringi dengan doa? Ya tadi ya zal jalali wal ikram, meminta sesuatu yang bukan akhirat, misal kekayaan dan suami yang mapan dan soleh, boleh saja. Ya zal jalali wal ikram, terus isi doanya seperti itu. Di kampung saya akan diadakan pemilihan ketua atau pengurus remaja masjid baru dan saya termasuk dalam kandidat tersebut, dan setiap kandidat disuruh untuk menyiapkan visi dan misinya masing-masing. Saya ingin meminta saran Ustadz, kira-kira visi dan misi ada yang cocok untuk remaja masjid? Visi dan misi saya adalah untuk membuat anak remaja sholat 5 waktu di masjid dan mengurus semua urusan masjid, jadi yang azan gitu. Kan nggak ada, jarang itu anak-anak muda kalau di kampung-kampung yang simba-simba terus suaranya khas.
Iya, coba lihat di kampung-kampung, coba siapa yang azan? Ya, Simba kan? Khas kan suaranya kan? Khas. Yang muda-muda, mana ini muda-muda kok nggak mau maju azan? Nggak ada yang mau maju azan, coba. Contoh aja azan gitu. Ya, kamu kalau mau jadi ini, maju kemudian sampaikan kayak gini, faedahnya kayak gini, disebutkan manfaatnya gitu. Mereka berjamaah di masjid, terus ada pengajian, ada kajian rutin gitu. Buat yang menjawab, kalau nggak terpilih ya sudah, memang mungkin mereka nggak setuju dengan kamu, nggak apa-apa. Apakah setelah khatam Al-Quran itu ada tuntunan untuk mengundang saudara-saudaranya untuk tasyakuran, misal masak ayam ingkung atau istilahnya khotaman? Mohon penjelasannya. Kalau dulu yang para sahabat lakukan itu adalah mereka kumpulkan keluarganya, terus mereka berdoa pada Allah setelah khatam Al-Quran. Ya, kalau prakteknya kayak gini ya silahkan saja, ada praktek salaf seperti itu. Bagaimana cara sholat di kendaraan umum, misal kereta api? Di kereta api masih bisa berdiri nggak? Hah? Di mana berdirinya? Musolanya itu di gerbong berapa? Hah? Ruang makan dari gerbong pertama ke situ jauh nggak? Jauh kan? Nah, berarti kalau misalnya nggak bisa, ya sudah dia sholat di tempatnya saja. Bisa berdiri di tempatnya? Enggak kan? Kalau nggak bisa berarti dalam keadaan duduk. Arah kiblatnya masih bisa, kursi masih bisa diputar nggak ke arah kiblat? Ikan ada yang bisa cuma balik gini aja kan bisa kan? Wah, ada orang depannya lagi, oh begitu. Kalau nggak bisa ya sudah, kemana arah pun. Berarti gugur tadi, ya bersucinya tetap, berarti bersuci masih bisa. Arah kiblatnya gugur, terus berdirinya jadi gugur sesuai kemampuan dia tadi. Gitu caranya. Jadi berarti duduk menghadap ke arah ya tempat duduknya saja. Ustaz, apabila takbiratul ihram tetapi lupa harus mengucapkan, tetapi hanya dibaca di dalam hati, minimal mulutnya kumat kamit. Komat kamit. Minimal mulutnya itu apa? Komat kamitnya ada ini. Saya kira kumat tadi sampai salah ngomong. Ya. Ada gerak-gerak itu mulutnya. Itu minimal baca namanya. Baca surat kayak gitu, baca takbir juga kayak begitu. Apakah sah sholat apabila memakai tas lempang? Sah atau tidak? Sah. Namun kalau dari sisi kesantunan kurang santun. Orang-orang anggap ini sholat apa main-main ini masnya gitu. Nah, maka taruh di bawah saja lebih bagus. Kalau memang mungkin keamanan dia bisa pakai saya tidak masalah. Mana yang harus saya pilih? Masjid dekat rumah namun bacaan imamnya kurang pas dan tidak tumak ninah, atau masjid yang jauh dari rumah perlu naik motor namun bacaan imamnya baik dan tumak ninah. Coba dicek lagi tumak ninahnya sesuai standar enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i standarnya itu 1 kali baca subhanallah. Kalau itu didapati maka sudah memenuhi tumak ninah. Dan saya sarankan coba timbang-timbang masjid terdekat terlebih dahulu, biar dengan masyarakat sekitar masih bisa sosialisasi dan nggak kita sering dianggap aneh terus. Jadi pintar-pintar komunikasi. Jadi coba cek lagi, ini tuh maknanya benar nggak? Ya, pakai standar subhanallah lebih jelas gitu. Jadi coba dicek lagi, kalau masih memenuhi standar itu berarti tidak apa-apa bermakmum di belakangnya. Wallahu alam. Demikian yang kita bahas. Insya Allah pekan depan kita nggak bahas 2 kitab ini, saya bahas khusus kajian tanda akhir zaman. Nanti insya Allah akan dibagi 1000 buku, mudah-mudahan jadi pas hari tersebut. Kemudian mulainya jam 4 nanti sampai jam 8 malam. Ya, kalau ini tidak selesai maka akan dibahas di pas kajian 31 Desember insya Allah. Ya, pas 31 Desember pas malam tahun baru itu nanti ada kajian khusus seperti tahun lalu di sini. Ya, mudah-mudahan juga masih bagi buku tersebut. Nanti diantaranya syubhat-syubhat yang ada akan dibahas. Contohnya ulama dulu itu membahas syubhatnya itu diantaranya cocok logis sudah ada dari dulu, itu sudah ada. Nah, nanti akan saya bahas nanti insyaallah. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.